mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus tulisan Yesus mengutus itu di mana ayatnya? Aku pengen baca sekarang, tunjukin. Saya baca Matius 23 ayat 30. Tunjukin. Yesus loh ya. Yesus loh ya. Kamu tulis saja, tulis. Biar pintar ditulis. Iya, Yesus tulisannya Yesus. Jangan aku. Kalau aku ganti Doraemon boleh nggak? Boleh aja aku ganti Doraemon. Kalau kata aku ganti Shinchan boleh nggak? Ya. Santai aja Raka. Ketika yang mengutus nabi-nabi siapa? Ini masih mendengar suara saya. Oke, Paraka hati-hati dalam membuat statement. Ketika Paraka mengatakan digantung di tiang jemuran, itu tuh konteksnya menghujat loh nanti jatuhnya. Saya hanya mengingatkan saja. Iya, oke. Ya, kalau konteksnya diskusi nggak apa-apa. Ini kan bukan monolog, Pak. Kecuali kalau monolog dilakukan tetangga sebelah yang ketangkap kayak Gracia Pelo, anak Bata itu ditangkap semua karena dia monolog bukan diskusi. Iya, gitu tapi loh. Tetap menjaga. Ya, oke, saya terima masukannya. Oke, silakan. Silakan. Apa ini? Ya, Bang bingung tanya apa kamu? Tanya apa? Tuhan kamu itu yang mana, Raka? Allah kamu itu yang mana? Kok tanya Tuhan saya yang mana? Harusnya saya tanya kamu. Kalau kamu merem, Tuhanmu yang mana? Coba dalam pikiranmu. Kamu merem sekarang, tak tanya Tuhanmu yang mana? Burung merpati, ya, kakek-kakek tua, atau si rambut gondrong itu, yang mana? Ya, Tuhan kita tetap satu, Yesus Kristus. Oh, Tuhan satu gimana? Coba gini deh. Kamu kan ngomong satu. Pak Alkitab kamu? Pak Alkitab? Ya, saya di luar. Ya, gimana ini pembuktian? Nanti dikira penghujatan lagi. Kamu aja Kak bawa Sekarang Alkitab. saya mau tanya. Saya tunjukin. Kalau kamu mengatakan satu, aku bacakan ayatnya ya. Markus 16 ayat 19. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang saya tanya, ada berapa orang di surga sekarang? Satu. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Yang ada di sebelah kirinya siapa? Ya, Yesus lah. Iya, yang sebelah kanan. Saya jelaskan ya. Nanti saya ulangi lagi. Markus 16 ini bukan penghujatan ya. Markus 16 ayat 19. Yesus naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sebelah kiri siapa? Siapa yang sebelah? Nggak ada di situ sebelah kiri. Loh, kalau ada sebelah kanan, ada sebelah kiri dong. Di situ ditulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau ada sebelah kanan, berarti ada yang di sebelah kiri. Tahu dari mana duduk sebelah kanan kalau sebelah kirinya nggak ada? Yang sebelah kiri mana? Tunjukkan. Ya makanya katanya kamu di luar. Gimana kamu bisa lihat? Kamu disuruh buka nggak mau. Alasannya di luar. Ini kan pelin-pelan kamu. Sebelah kanan dua-duanya. Gimana sih? Kamu jawab dulu. Kamu bilang dua tadi. Sekarang kok kamu bilang satu. Enggak, ini nih. Selesaikan. Satu atau dua, Tuhan kamu. Selesaikan dulu. Saya jelaskan jangan ngeyel lah. Saya diam. Ya. Maksud di sebelah kanan itu dia berkuasa memerintah di dalam kerajaannya. Itu Mas Bro. Loh, kamu kok bisa memberi maksud kalau saya mau menyatakan bahwa tangan Allah ada kekuasaan Allah, terus kamu mau jawab apa? Dua-duanya tangan Allah, dua-duanya kekuasaan Allah. Kamu kan ngomong begitu tadi, boleh mengasihkan perumpamaan. Sekarang kenapa kamu tanya balik tangan Allah? Kalau saya umpamakan tangan Allah, kekuasaan Allah, terus kamu mau ngapain? Coba. Saya mau jelaskan. Iya, tadi kan kamu mengatakan Allah punya tangan, dua-duanya kanan semua. Tak tanya balik. Kamu mengatakan duduk di sebelah kanan artinya bukan duduk. Sekarang kalau aku ngomong tangan itu artinya kekuasaan, bukan tanganmu kayak begitu yang kamu buat ngupil, bukan. Tapi tidak ada dua tangan di dalam Alkitab, tidak ada dua tangan. Loh, saya ngomong kekuasaan katanya. Kalau saya mengarahkan itu kekuasaan, terus kamu mau ngapain? Kamu sendiri juga ngelak bahwa Yesusmu duduk di sebelah. Loh, duduk di sebelah kanan. Berarti dia di sebelah kirinya siapa? Yang di sebelah kiri itu ada siapa kalau dia di sebelah kanan? Selesaikan dulu. Kalau dia duduk di sebelah kanan, yang sebelah kiri siapa? Saya jelaskan jangan ngeyel. Silakan. Tuhan bertahta.
di sebelah kanannya sama dengan firman. Di sebelah kirinya sama dengan kuasa. Tuhan bertata. Ya, ada berapa di situ? Ada berapa objek? Enggak, saya nggak perlu kamu khotbah di sini. Ini bukan gereja buat kamu khotbah. Yang saya tanya ada berapa objek di situ? Satu, Yesus. Lah yang sebelah kiri siapa? Kok dikatakan dia duduk sebelah kanan? Saya kan bilang satu. Loh, iya satu Yesus. Masa kamu mau paksa? Dia duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau ada kanan berarti ada sesuatu di sebelah kiri. Ya, jadi nah, dia itu sebelah kanannya siapa? Tetap katanya Allah Bapa. Tertulis loh, sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa kamu hitung ya? Enggak, saya tanya Allah Bapamu nggak mau hitung. Nggak kamu hitung. Saya bukan, Allah Bapa nggak dihitung. Saya bukan alat pemuasmu. Jadi kalau kamu kok alat pemuas, emang kamu laki-laki penghibur kok alat pemuas? Maksudmu apa kalau ngomong? Jawab, ya sudah. Masa kamu mau paksa? Apanya yang kamu jawab? Sekarang gini, ketika baptis di Yordan, di atas kepalanya ada burung apa coba? Terus di langit ada suara, inilah anakku yang aku kasih, padanya aku berkenan. Iya, makanya burung merpati ini apa ini? Ada 3 berarti. Kenapa kamu ngomong satu lagi tetap? Tuhan burung merpati ada di kepalanya, terus ada suara di langit. Ini ada berapa orang di situ? Ya, saya jelaskan ya supaya kamu itu bisa ngerti. Apanya yang dijelaskan? Tinggal kamu ngitung. Masa kamu nggak bisa ngitung kok kamu jelasin? Ya, itu namanya maksa. Gereja. Namanya maksa logi. Ini bukan gereja. Namanya kamu jawab paksa aja. logi. Kamu bisa ngitung nggak? Cocok logi. Jadi kalau debat, bos, 1 kan ada di sungai, 2 yang terbang sebagai burung merpati, terus ada suara di langit. Ada berapa itu? Kamu bisa ngitung. Tetap 1 Yesus. Loh, tetap 1. Itu kan dalam pikiranmu, dalam hayalanmu. Kamu kan suka berfantasi orangnya. 14:8. Ya, kalau orang berfantasi ya itu urusan kamu. Kamu baca itu ada Yohanes fisiknya, ada burung merpatinya nyata. Sekarang aku tanya, itu burung abal-abal itu, burung hoak di situ. Kalau kamu ngomong 1, ada burung merpati tulisannya. Kok bisa? Itu berarti burung abal-abal, substansi bos, itu materi, itu bertempat itu. Kamu ngerti nggak sih materi, substansi yang bertempat, ada wujudnya burung merpati itu. Nggak paham filsafat kayaknya kamu ya. Udah selesai ngomong. Nah, jelaskan dulu tai sapi penghapus dosa. Tadi kamu nyeletuk di bawah batu meteor segala macam. Jadi begitu. Jadi kalau saya ngomong, begitu apa? Kamu diam. Kamu bisa ngitung nggak? Saya cuma butuh kamu ngitung. Kamu nggak usah khotbah bos di sini bos. Saya bukan nambah Tuhan, nggak usah khotbah kamu. Oke. Kalau kamu bukan mau dijelaskan, kamu ngerocos terus mulut kamu itu harus dijahit dulu. Dijahit dulu toh supaya kalian ya, jelasin itu pakai batu meteor turun dari langit segala macam. Saya tanya, tai sapi menghapus dosa itu caranya gimana coba? Saya jelaskan itu kalian itu ngerti. Apanya yang dijelaskan? Jadi kamu itu nanya melulu. Dari tadi saya lihat di room sebelah nanya lagi sama orang Katolik. Nanya melulu, kapan pinternya? Iya kan? Kita ini ahli kitab. Bukan kalian. Gitu. Ahli kitab ya. Saya mau tanya dulu. Yang mengutus ahli di atas ahli kitab. Yang mengutus nabi-nabi itu siapa? Ya nanti dulu nabi itu apa? Kalau nanya yang benar, nabi menurut saya tanya nabi menurut kamu dengan nabi menurut kami orang Islam definisinya sama apa enggak? Jangan cek lagi. Iya, kamu tanya saja menurut kamu yang mengutus nabi. Gak bisa, nabi itu apa dulu? Nabi itu apa dulu? Loh, Musa, Abraham yang kamu bilang nabi itu kan, yang mengutus dia. Ya Allah yang ngutus. Terus kenapa? Mereka diutus Allah, termasuk Tuhanmu Yesus itu. Matius 23 ayat 34 saya bacakan. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadat. Siapa yang mengutus? Yang mengutus siapa? Ya, siapa yang mengutus?
Itu Yesus yang menyatakan. Bagaimana? Coba buka Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia diutus kok. Mana tulisan Yesus mengutus? Dia sebagai manusia. Mana tulisannya mengutus? Kamu jangan bersilat lidah di sini. Dia tulisan mengutus mana? Tulisan mengutus mana? Lanjutkan bicara. Ngomong dulu biar jelas. Yohanes 17. Saya ngomong kamu potong. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus tulisan Yesus mengutus itu di mana ayatnya? Aku pengen baca sekarang. Tunjukin. Saya baca Matius 23 ayat 30. Tunjukin. Yesus lo ya. Yesus lo ya. Kamu tulis saja, tulis. Biar pintar ditulis. Iya, Yesus tulisannya Yesus. Jangan aku. Kalau aku ganti Doraemon boleh nggak? Boleh aja aku ganti Doraemon. Kalau kata aku ganti Shinchan boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Apa nggak boleh? Iya. Kamu ngomong dulu sudah. Ngomong kamu. Kamu jangan pelin-pelan kamu. Dewasa dikit Raka, udah tua lo, kasih kesempatan ngomong dulu Raka. Iya, udah tua masih ngoceh melulu. Iya, kasih kesempatan. Nah, ngomong apa? Ya. Oke, ini bukan ke benar, saya ngomong dulu. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Siapa yang diutus? Sudah? Enggak, jawab dulu kok udah. Aku bertanya kok udah. Ya, jawab dulu. Ini bukan kehendakku, ya. Melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang diutus? Kamu bicara kayak orang nangis saja. Yohanes pasal 5 ayat 20. Apa ada ayatnya loh? Ada ayatnya loh. Iya, saya jawab. Ada ayatnya. Betul. Iya, ada ayatnya. Yesus siapa yang mengutus? Saya tanya, gak usah berbelit-belit jawabanmu. Siapa yang mengutus di situ? Saya mau tanya dulu Raka. Saya jawab harus siapa yang diutus kok nanya lagi? Jawaban belum selesai kok nanya. Ngeles itu namanya. Ya sudah, kamu ngomong saja. Nah, saya ngomong dulu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, ini firman ini bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang diutus? Kamu belum jawab ini. 2 ayat loh tak kasih. Kamu belum jawab. Bapa yang mengutus itu Raka, Bapa. Ya. Nah, terus kamu kok ngarang cerita Yesus mengutus Nabi? Hoa kamu. Jangan ngarang cerita kamu di sini. Enggak, ini bingung agama mau ngarang cerita ini, bingung agama. Katanya Yesus mengutus Nabi. Biarkan Raka bicara dulu sampai puas, sampai lehernya bengkok. Selesaikan dulu, jangan ngarang. Ngomong dulu. Kalau kamu bikin statement, jelaskan di mana tulisan Yesus telah mengutus Nabi. Di mana ayatnya? Saya mau baca. Matius 23 ayat 34. Kamu baca. Nah, coba. Silakan. Sebab itu lihatlah, aku Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana. Ya, ngomong siapa? Nah, ini dipotong lagi. Bentar. Mana kamu ini dipotong lagi? Ayat berapa? Aku buka. Matius 23 ayat 34. Benar. Matius 23 ayat 34. Ya, kita lihat dulu. Ini orang ini hoak apa enggak sih? (34) ya. Hati-hati Raka, ntar kamu dibaptis. Enggak apa-apa. Kamu ngomong bohong pun kelihatan kok. Gak usah khawatir. Matius 23 ayat 34. Sebab itu ingatlah bahwa aku ini, mana tulisan Yesus? Kamu baca perikopnya di atas itu. Kamu menambahi sendiri kata itu, dasar pembohong kamu. Apa yang pembohong? Kamu baca perikopnya Yesus. Saya baca ini, tak buka ya, open cam ya, jangan dusta kamu. Aku buka open cam ini. Pembohong kamu, dasar pembohong kamu. Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu Yesus. Sudah, nggak usah membual.
Membual apa? Kamu lihat, buka di Tidak atas usah membual. perikopnya. Mana kata Yesus? Yesus Tulisan mengecap Yesus di ahli-ahli mana? Taurat dan orang Mana Farisi. tulisannya? Tadi kamu ngomong begitu tadi. Pembohong. Kamu itu buka Tadi perikopnya. kamu Biar pinter. berbohong kamu. Pembohong kamu. Pendusta. Nggak ada tulisannya. Baca dari Kok atas. perikop suruh kamu buka? Kamu mau khotbah di sini? Saya itu minta ayat loh. Karena saya minta ayat, saya beneran mau buka. Iya, Apa kamu beneran kan atau bohong? itu ayat Ternyata itu. kamu berbohong di sini. Ayat itu Dasar mulai dari pembohong ayat kamu. 1 sampai Loh, dengan saya bukan ayat yang kamu omongkan. Saya ingin ngerti 39. kebenaran apa enggak. Dasar pembohong kamu. Ayat itu Ayo, Saya sudah Raka, memberikan ayat kamu Yohanes dibaptis, 17 ayat 3. Raka, kamu Yohanes dibaptis, 17 Raka. ayat 3. Yesus Raka Kristus yang dibaptis telah dulu. engkau utus. Dibaptis, Raka. Yohanes pasal 5 ayat 30 ya. Ini firman ini bukan dari aku melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Diutus dia. Dia Kamu mengaku baca utusan. dulu, Yohanes 10 ayat Raka. 40. Itu Yesus Aduh, mengatakan pembohong aku besar ini. mengutus nabi-nabi. Iya, tapi kata Yesus itu Ucapan mulutmu yang ngomong, bro. Lihatlah, aku mengutus Dan kepadamu pembohong, nabi-nabi pembual. orang bijaksana dan ahli-ahli Pembohong. Taurat, berarti dia Pembohong orang berarti ini. dia Dasar pembohong. Apa yang kamu mengutus ketahuan? nabi-nabi Tulisan aja blur ini. kayak orang kena katarak gitu. Lihat itu, lihat itu. mengecam Tulisan ahli-ahli aja kayak Taurat orang dan kena orang-orang katarak kok kamu Farisi. tampilin. Dasar pembual. Yesus Baca itu. mengecam Oke, ahli-ahli buka, Taurat ya. dan orang-orang Farisi. Ini, Bos. Itu perkataan Ini, Bos. Yesus. Kalau kamu Raka, kamu pegang ayat, dibaptis. kamu juga pegang yang aku minta dong. Jangan Kamu pembual dibaptis gitu. dulu. Dibaptis apa tulisan kayak katarak gitu, belereng apanya Iya. yang dibaca? Pembohong kamu. Kamu Pembual. bilang bohong itu judul dia punya perikop. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, sekarang aku Iya, tanya, toh. kamu nggak Di percaya ayat kalau 30. Yesus Dulu kamu baru nanya. halo. Kamu dibaptis kamu dulu nggak baru percaya nanya, Yesus Raka. diutus, kamu nggak percaya. Baptis Kamu dulu. nggak percaya Yesus diutus. Oh, kasihan. Kamu nggak percaya Yesus diutus, nggak percaya berarti. Ayatmu tadi salah kalau Yesus diutus. Wahyu Nggak 22 percaya ayat kamu. 16. Saya bicara dulu ya. Wahyu Mm-mm. 22 ayat 16. Yesus Sekarang mengutus gini, malaikat. Bingung Yesus mengutus agama. Ya, malaikat. Yesus mengutus malaikat. Terus dia Wahyu Tuhan 22 begitu. ayat 16. Iya, terus dia Tuhan. Sekarang saya tanya, Lukas 22 ayat 44, Yesus ketakutan dan minta dikuatkan oleh malaikat. Apa itu? Tuhan dikuatkan oleh malaikat, busuk. Yohanes Tuhan 16:71. dikuatkan oleh malaikat, dia ketakutan Yesus sampai mengutus keringatnya Roh berdarah-darah. Kudus. Habis itu dia minta tolong pada malaikat, minta dikuatkan. Busuk itu, Tuhan kayak begitu. Ibu Yuni tolong ditentramkan host ini ya, buru ini host. Ini ntar lagi Oh, Raka mulai itu mau ngatur-ngatur dibaptis dia, ini Ibu mulai Yuni. Oten ini mulai ngatur-ngatur Raka ini nggak tahu tuan rumah, nulisin, tuan rumah mau Bang. diatur-atur. Nggak tahu apa-apa. Kalau lemah ya begini, ujung-ujungnya minta tolong host buat ngekick orang. Ini akhirnya jadi masalah ini. Ini. memang kamu Oten nyerocos kebiasaannya terus. begini, teman-teman. Bu Yuni tolong siapkan kolam Ujung-ujungnya renang untuk dibaptis si Raka Bu Yuni. host ya, nanti nyuruh bosnya nendang muslim Supaya kamu di baptis komanya Raka Bu dulu, Yuni. supaya. Ya lemah ini. Lemah. Siapkan Terus kalau air dia baptis- ngutus malaikat, saya baptis tanya Raka dulu, apakah supaya. dengan bingung agama, apakah dia dengan mengutus malaikat lalu kamu berkesimpulan dia Tuhan, begitu. Jangan Oke, pindah siapa yang kamu bisa jadi mengutus manusia. malaikat? Ketika Tahu. dia ketakutan ya, ketika dia hendak disalib sehingga dia ketakutan keringat bagaikan tetesan darah, dia minta tolong kepada malaikat untuk dikuatin. Ngomong apa kamu? Ngomong Apa yang apa? bisa Yudas mengutus malaikat, 1:25. Raka, selain Yesus Allah? Allah yang Esa. Iya. Siapa yang bisa Tuhan mengutus kan malaikat, dikuatkan oleh Raka? malaikat, bos. Tuhan Yang ngutus apa? malaikat siapa, Yang Raka? ketakutan, saking takutnya dikuatin oleh malaikat. Tuhan apa yang dikuatin oleh malaikat? Coba, Tuhan apa? Lukas Yesus 22 mengutus ayat malaikat. 44. Wahyu Coba. 22:16. Iya, yang kamu bilang mengutus malaikat itu dikuatkan oleh malaikat. Tuhan apa yang dikuatin malaikat? Coba. Tuhan apa yang dikuatin malaikat? Dia ketakutan minta tolong malaikat Oke, menguatkan saya hatinya. baca, Kau belum Tuhan apa? mengaku, Raka. Kau Tuhan belum apa? mengaku. Tuhan apa? Kamu tadi ngomong mengutus nabi, sekarang
sekarang mengutus malaikat, yang saya tanya kan mengutus nabi, yang bohong kan tetap kamu. Dijawab 16:71 Yesus mengutus Kamu Jibril. tetap tukang ngibul. Kamu tadi bilang siapa yang mengutus Yesus mengutus Jibril. Padahal nggak ada malaikat. tulisannya dia mengutus nabi, tapi kamu tambahin nama Yesus di situ. Yesus Dasar mengutus pembohong. Kalau kamu ditakdirkan malaikat pembohong, Gabriel. kayak Paulusmu, ya sudah terima takdir bahwa kalian ini penipu, suka ngibul, gitu loh. Sudah dikasih ayatnya masih Kamu ngeyel. ngomong mengutus nabi, kamu kan mengutus malaikat. Kamu Aku bilang dia takut. Itulah Iya, antikristus. sudah baca. Aku sudah kata bukumu. Mau ngomong apa? Sudah kata mau bukumu. Itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana. Kamu dibaptis Raka karena dia mengutus nabi-nabi. Siapa yang ada tulisan Yesus? Raka dibaptis dulu Raka. Ini yang merah tulisan Yesus, ini yang hitam Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Blur gitu tulisannya, nggak jelas. Kepada orang, banyak dan kepada apa yang kamu ngomong? Ini semua perkataan Yesus. Ini semua perkataan Yesus. Nah, itu kan kesimpulan goblok orang ini. Kesimpulan kok disebutin. Yesus ngomong. Tulisannya Yesus yang ngomong. Dasar tolol orang-orang ini, kesimpulan kok disebutin. Kalau Yesus berkata ya sudah, tulisannya Yesus berkata. Ngapain kok kamu yang ngomong? Kamu harus dibaptis Raka. Ayo bisa Raka, ngomong begitu. Harusnya kamu ngomong begini loh. Ini yang ngomong setan Raka. Baru biar kita tahu yang ngomong setan. Gak perlu kamu sebutin yang ngomong. Kalau orang bisa baca, dia baca sendiri. Sudah tahu sendiri siapa yang ngomong. Gak perlu kamu ngomong ini setan Raka yang baca, yang ngomong setan ini Raka. Aku turun dulu, masa mandi kamu dulu ya nyimpulin Raka. sendiri siapa yang ngomong, malah orang tolol aja kamu. Iblis Raka. Iya, berarti yang ngutus itu iblis, setan. Orang kesimpulan kok disebutin. Kalau memang dia benar mengutus nabi, harusnya orang aja yang baca. Ngapain kamu kesimpulan? Kok kamu mengatakan Yesus ini yang ngomong Raka? Ya, kurang kerjaan kamu ngomong begitu. Kamu ditunjukkan dalilnya. Kamu ngomong Yesus adalah Tuhan karena dia mengutus malaikat. Coba cari siapa yang bisa mengutus malaikat. Yesus mau ditangkap kok ketakutan, keringatnya bercucuran bagai darah. Habis itu minta tolong kepada malaikat, dikuatin. Ini Tuhan bro, ketakutan. Ini Tuhan ketakutan, membusuk. Yesus coba dipikir secara logika ya. Yohanes 16:71. Besok dosa kamu sudah ditebus. Harusnya hari ini dia bahagia dan senang. Malah ketakutan. Yesus Allah yang ini nalarmu gak dipakai. Yudas 1:26. Nalar kamu sudah macet. Besok Yesus harusnya manusia berbahagia. Semua dosa akan ditebus oleh Yesus. Tapi kok malah dia ketakutan bagaikan berkeringat darah, bahkan minta tolong kepada malaikat untuk dikuatkan. Coba logikamu secara nalar itu nggak masuk, bos. Raka, kamu dibaptis dulu baru nanya. Raka, nggak usah banyak cakap. Macet cara pikiranmu itu ya. Kamu itu sudah melihat ayatnya, Yesus itu mengutus nabi, Yesus itu mengutus malaikat. Wong dia ngomong dia diutus kok. Siapa yang ngutus sekarang? Kamu jangan siapa yang ngutus dia? Raka. Yang saya nggak menyimpulkan, tak baca lagi ayatnya ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Baca ayat 2 Raka, baca ayat 2. Ini bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Baca ayat 2, jangan kamu simpulkan. Yesus mengaku utusan. Coba Matius pasal 10 ayat 40. Dia ngaku sebagai utusan, kurang apa? Matius 21 ayat 11, dia mengaku seorang nabi. Coba, mau buka? Mau? Yesus nabi bukan?
Dia 21 ayat 11. datang Berani sebagai baca? manusia, Raka. Iya, Dia berani baca. menyetarakan Masa Nabi kedudukannya mengutus sama Nabi yang seperti bener aja, bos. manusia. Nabi itu yang mengutus Tuhan. Nabi bukan diutus Raka, oleh dibaptis Nabi. dulu deh, dibaptis Matius dulu. 21 ayat 11. Yesus adalah seorang Nabi. Berani buka? Berani baca? Raka, berhentilah Atau menyembah pengecut Tuhan kamu? negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Pengecut. Ya, Jangan bukakan menyembah Tuhan kalau pemilik takut. Ka'bah. QS An-Naml ayat 91. Tuhan yang disembah Kalau agama pengecut, aku Quraisy. bukain. Iya toh? Begitu, Raka. Ya janganlah menyembah kepada bangkai manusia. Bangkai Yang manusia kok disembah. Lu menyuruh stres lu. Muhammad menyembah Hah? negeri Mekah siapa? Aku hanya diperintahkan Lu untuk stres, menyembah bangkai Tuhan kamu negeri sembah. Mekah. Kelayanan kamu. QS An-Naml ayat 91. Ini ya. Yesus adalah seorang nabi, teman-teman ya. Matius 21 ayat 11. Yesus adalah seorang nabi. Coba dilihat ya. Iya, Nabi dia. Yesus Masa Nabi, Nabi ngutus Yesus Nabi? anak manusia, Bodoh ini. Yesus Mesias. Bodoh. Iya toh? Nabi kok mengutus Nabi? Dia yang Bodoh itu. diutus. Semua benar. Iya toh? Yesus punya gelar Ya, banyak. tapi Iya, yang toh? pembohong kamu. Pembohong Iya, toh? kamu. Loh, bukan pembohong. Ibrani Kamu pasal baca. 3 ayat 1. Yang mengutus malaikat siapa? Tuhan atau manusia? Ayo. Yang mengutus malaikat Tuhan atau manusia? Ayo jawab. Suruh jawab. Buka mic, Raka. Raka, yang mengutus manusia Tuhan atau Tuhan atau Adalah rasul ini ya. Yesus adalah rasul. Ibrani pasal 3 ayat 1, teman-teman ya. Kelihatan ya. Aduh, Nah, sama ini lu mungkin sama lebih host. gede. sama lu Ya. sama host ribut terus di sini, Ya. nggak enak. Kita mau Nah, ini ya. diskusi Yesus baik-baik, adalah tapi Raka rasul. ngerocos terus. Ibrani pasal 3 ayat 1 ya. Ibrani pasal 3 ayat 1, Yesus adalah rasul. Kelihatan tulisannya ya, teman-teman ya. Ibrani pasal 3 ayat 1. Sekarang saya tanya, rasul itu apa? Jawab. Tugas rasul itu Rasul itu apa? memberitakan Injil. Rasul itu apa? Definisi rasul itu apa? Nah, kalau Rasulullah, saya jelaskan ya. Yesus mengutus Oh, 12 Rasulullah. rasul. Saya tanya, rasul itu apa menurutmu? Justru itu saya jelaskan dari awal supaya kamu itu ngerti. Yang ngomong sekarang, rasul itu apa? Singkat. Ya sudah, kamu ngomong dulu lah sampai puas dulu. Nah, oke, saya ngomong. Matius pasal 21 ayat 11, Yesus adalah seorang nabi. Ibrani pasal 3 ayat 1, Yesus adalah seorang rasul. Sekarang saya tanya, rasul itu apa? Jawab. Raka, itu Jawab. bukan statement dia, itu statement itu Matius 21 pasal 11 itu statement Iya, siapa kalau itu, bukan Raka? statement dia, di mana dia mengaku dirinya Allah. Saya minta statement kalau begitu, kalau dia mengaku dia Allah. Kalau Yohanes kamu mengatakan 13. rasul nggak boleh, orang lain yang ngomong tentang dia bahwa dia rasul, kamu melarang. Orang lain yang mengatakan dia Allah, kamu setuju. Sekarang saya tanya, di mana dia ngaku dia Allah? Bisa tunjukin? Yohanes 13 ayat 13. Ya, apa bunyinya? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu kos-kosan, satu rumah, satu kampung. Iya, Raka Satu bohong apa? deh. Raka bohong deh. Hah? Ih, ketahuan bohongnya sih, Iya, Raka. aku dan Bapak adalah satu. Yohanes Iya. 13 ayat 13. Ih, kasihan Akulah deh, guru Raka. dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan, gitu Iya, ya. iya, itu dia, Terjemahannya Raka. itu bukan Tuhan. Itu Tuhan. Mau tak buktiin pakai Google. Versi paralel. Mau lihat? Alkitab Iya. versi paralel. Kamu itu Raka, masih belum mengerti, tafsiran, Raka. Raka. Versi paralel Kasihan. terjemahannya itu akulah guru dan Tuhan. Versi Iya, paralel. kasihan. Pakai tafsirannya, Raka ya. Penjual kita abal-abal. Hoak kamu, kasihan hidupmu. Ya, ditipu. Yang abal-abal Kasian. itu mana? Yang abal-abal itu punya buka mulut Google, ngerot. Raka. Iya, makanya saya ampuni, tanya kita ampuni, kamu Raka. gimana Saya sama. ampuni, Raka. Simple, singkat. Karena Rasul mulutnya itu itu- apa? Jangan ngeles dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya. Rasul itu apa? Saya ampuni Raka Mana-mana karena dulu. mulutnya ngerocos. Jangan kemana-mana dulu. Rasul itu Mulutnya apa? ngerocos karena keluar dari hatinya dia. Sebab semua yang kamu keluar dari ditanya mulut jangan keluar dari hati kemana-mana. kamu. Kamu nggak sanggup. Kamu Dari baca. hati Kamu nggak timbul sanggup. kejahatan, Raka. Iya. Semua kejahatan Tanya, berasal dari itu hati. apa? Ucapanmu itu yang menajiskan kamu. Itu kamu harus Rasul belajar itu apa? kebenaran. Gak usah banyak omong kamu.
Kamu Kau usah belajar ngomong kebenaran. enak. Fokus ke Ucap diskusi. yang keluar Dasar dari ngomong mulutmu kamu tanya itulah rasul yang apa kok kamu menajiskan kemana-mana. Lemah kamu kamu. ini. Saya tanya rasul itu apa? Berkali-kali saya nanya loh. Yo, saya tanya kamu nggak kasih waktu, gimana mau jawab? Iya, rasul Ya itu sudah, apa? kamu ngomong dulu, Jawab. kamu ngomong dulu sampai Oke, puas. saya ngomong. Ya, Saya silakan. ngomong Paulus adalah rasul. Ya, 1 Korintus 1 ayat 1. Paulus adalah rasul. Paulus adalah rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya nanya, Yesus adalah rasul dari Tuhan siapa? Udah Jawab. terjawab. Yesus adalah rasul dari Tuhan siapa? Karena Kalau saya Paulus 1 jawab, Korintus kamu 1 mulut ayat kamu 1, Paulus ikat dulu adalah pakai rasul tali dari rafia. Tuhan Yesus Kristus. Mulut Ya, kamu sekarang pakai aku ikat tanya, dulu. Yesus Ini adalah ngomong nggak rasul ada dari kasih Tuhan waktu. siapa? Jawab. Ya, Jawab. ngomong dulu. Ya, dijawab. Jangan nanya lagi, dijawab dulu. Jawab. Ya, silakan bingung. Oke. Yesus boleh disebut rasul. Yesus juga disebut yang diutus. Saya nggak protes kok. Yesus disebut Mesias. Ya, Dia rasul disebut itu apa anak artinya? Allah. Artinya. Rasul bentar. Rasul artinya apa? Belum kamu jawab. Artinya dulu. Tugas Ya. rasul itu makanya dia mengutus 12 rasul mewakili 12 suku yang ada di Ya, Israel. tapi dia rasul. Dia diutus Iya, siapa? Kalau dia mengutus 12 rasul, dia diutus Tadi siapa? kamu- Dia kan rasul. Dia diutus siapa? Dia kan rasul. Sudah? Tadi kan kamu sudah bilang, ya toh? Yesus itu diutus. Saya sudah jawab, ya betul. Yesus diutus. Diutus Ya toh? siapa? Sebagai Diutus manusia. siapa? Ingat, Ya, sebagai diutus manusia. siapa? Tapi dia Yang ngutus itulah. siapa? Woi, yang ngutus siapa? Ya kan, Bapak itu kan dia sendiri sebenarnya. Bapak kan nggak Yesus mengutus dirinya kelihatan. sendiri. Yesus mengutus dirinya sendiri. Iya toh? Jadi Bapak Loh, itu kok kan iya toh? roh. Bapak itu tidak kelihatan. Saya tanya, Yesus itu mengutus dirinya sendiri. Nah, saya tadi sudah jawab. Saya Yesus tanya, diutus jawab sudah aja. betul. Kalau kamu mengatakan dia mengutus dirinya sendiri, sama dengan kamu beli makanan lewat ojol. Kamu yang pesen makanan, kamu sendiri yang jadi driver. Itu Ya. namanya diri sendiri mengutus diri sendiri. Ya, Kamu itu mau kan, ngomong begitu? itu kan kesimpulan kamu. Ya makanya Ada yang dua kita ngutus itu nyimpulin. siapa? Kesimpulan kamu Lebih kan- besar mana? Yang diutus atau yang ngutus? Pak, Lebih Ya. gede mana? Pak, nanti Kesimpulan kamu dijelasin kamu, kan? kamu nanti dibaptis nggak? Mau nggak dibaptis? Jawab. Yang diutus sama yang mengutus lebih gede mana? Jawab. Jurah dulu. Ya, yang lain diem dulu, Pak Raka. Ya, silakan Jurah. Oke, silakan. Semangat Pak Raka, semangat. Semangat. Jelaskan. Silakan. Saya menggebu-gebu Papa Jahat. Kalau lawannya begini-begini aja. Kalau filsafatnya kan. Jawab. Dulu. Bapak tuh ditanya Rasul aja berbelit-belit kayak ular kobra. Jawab. Ya, jelas jawab. Ayo Kapir, jawab Kapir, jawab Kapir, jawab. Jelas, jawab nggak? Kamu jawab. Capek disuruh jawab, diem. Mau jawab nggak? Jelanya soporan nih. Pura-pura hilang sinyal kalian. Pura-pura hilang sinyal kalian. Halo? Turun, kamu jawab. Oh, kita naikkan penontonnya sampai 200 ya. Kita lanjutin. Pura-pura hilang sinyal. Pura-pura hilang sinyal ya Pak Raka. Pura-pura hilang sinyal ya. Iya, pura-pura lupa ingatan. Ya sendirian dia, bingung dia sendirian. Siapa ini, Bin? Saya kah? Siapa yang tulis yang tulisan siapa yang mau Nah, saya lagi? kasih, karena Raka ini terlalu nerocos, susah, saya nggak bisa dikasih peluang Lagi. untuk bicara. Iya toh, jadi biar nanti apa? Iya toh, karena Raka ini terlalu nerocos, tidak bisa. Terus dia mengambil kesimpulan yang dia tidak tahu. Iya toh, iya toh. Iya, jawabannya apa? Jangan jatuh terus dari tadi. Kamu tuh tidak menjawab, kamu itu nggak sadar.
Maksudnya apa kamu, Raka? Jadi sudah Rasul itu dijelaskan. apa? Jawabannya apa? Rasul itu apa? Tadi kan saya sudah Ya, ikutin 1 mau Korintus kamu. 1 ayat 1, Paulus adalah rasul dari Tuhan Yesus Ini tuh Kristus. kita belum bicara, dia Yesus sudah memiliki nerocos 12 lagi. rasul. Sekarang saya tanya kamu kan di Ibrani 3 1, Yesus adalah rasul. Yesus adalah rasul dari Tuhan siapa? Lah kalau dia sendiri adalah rasul, dia punya 12 rasul, tapi dia rasul. Dia rasul dari Tuhan siapa? Itu loh. Ya dijawab Kristen, Paraka dulu. Ya bingung, ayo jawab bingung, jangan bingung-bingung. Jawab pun bingung-bingung. Biar Raka Ayo, ngomong jawab. dulu. Bingung, Saya bingung. mau Ayo, bicara. bingung. Mau bicara terus capek karena dipotong terus. Terguncang. Kabarnya terguncang. Tadi kan saya sudah bilang. Kamu bilang Yesus itu bukan nabi. Matius 21 ayat 11 Yesus adalah nabi. Yesus itu bukan rasul, dia adalah Tuhan firman. Selamat malam. Ibrani pasal 3 ayat 1 dia Halo. rasul. Terus kamu itu ngomong itu Itu ngomong nggak ini cocok belum, dengan saya belum bukumu. ngomongnya, dia sudah ngomong terus, iya toh? Itu Raka, katanya udah mati Raka. Jangan begitulah bos. Terlaluan Iya. kamu kalau benci orang ngomong begitu. Benar, katanya udah meninggal kau Raka. Hei, Mati diracun. kerbu betina Aduh, udah mati. aduh, nyerang Katanya- personal, nyerang personal. Iya, nyerang Aduh. personal lemah ini Aduh, nyerang sama ini. personal. Aduh. Kerbu betina ini lemah, nggak berguna. Personal yang diserang. Nyerang pribadi Mati turun. si Raka nih. Diskusi. Katanya Turun. Ya nyerang pribadi Makanya. turun ya. Nah, kata Ya, orang katanya Raka Ingetin meninggal. itu, karena Bunda Yuni, mati diracun. ingetin biar nggak nyerang pribadi, Bunda. Mati ya, Keterlaluan diracun itu. katanya. pribadi turun. Oke, lanjut. Mana si Raka ini? Ini Ya, ada jangan Papa Yesus jahat pribadi. ya? pun Iya gak Papa Ya, jahat? nyerang pribadi turun. Papa jahat dengar saya infotainment itu loh enggak? dari tadi minta jawaban definisi rasul itu apa. Ini ngomong begini, ngomong begitu, Gimana tapi sih? nggak menjawab ini bingung agama ini. Loh, Emang, saya jawab Membual kalau aja potong dari terus. tadi. jadi bagaimana tuh Oke, Raka? saya diam, saya mute, saya mute. Ya, Saya... mute lah. Raka gimana tuh jadinya? Katanya kau mati kena racun. Dan katanya dicekik kau 3 kali harus baca. Loh, kan mulai Loh, ini mulai ini kenapa? framing. Framing apa sih? Framing. Framing apa? Ada orang, kamu nggak usah Framing tentang apa? memfitnah. Kan Kalau aku kamu bilang. percaya Nabi Muhammad mati kena racun, berarti kamu Loh, mengakui beliau nabi. Yang bilang Ya. yang bilang nabimu siapa? Aku gak bilang Kalau ada kamu nabimu. mengatakan ada nabi mati kena racun, artinya kamu percaya. Karena menurut cerita itu diracun sekarang aku matinya bilang 3 tadi. tahun. Memang ada orang diracun sekarang matinya 3 tahun Kan aku kemudian. bilang tadi, Raka- Makanya Raka kamu kalau nggak mati ngerti itu katanya kena tanya gitu racun. loh. Betul. Jangan membual kamu di sini. Gimana sih kok jadi baper kau? Aku gak ada bilang tentang nabi. Ya gak kamu. baper kamu mulai framing kamu di Oh, sini. framing. Kamu kalau mengakui nabi Parah mati sih kena Raka ini. racun, artinya kamu mengakui beliau seorang nabi. Aduh. Karena tidak mungkin manusia Parah biasa nih Raka makan ini. racun sekarang matinya 3 tahun kemudian. Kan? Aku ini mau jelasin. Kamu jangan berpura-pura jadi kerbau. Memang kayaknya setarap kerbau lama-lama fotomu Iya, itu. memang aku kerbau. Karena Gitu loh. tulang aku bisa menghidupkan Nah, orang mati. Jawab, bingung. Rasul itu apa? Sudah, jangan menghujat kamu. Jangan menghujat. Bingung, jawab. Hujat. Katanya kan kau mati kena racun, Raka. Loh, mulai Gimana lagi ini? framing orang ini. Framing. Hah? Gimana nih? Bingung. Gimana Tuhan kamu Bingung. mau nyelamatin kamu, Gimana nih? nyelamatin Dan diri kok sendiri temanya aja salah nggak ya? bisa dari tiang jemuran. Tuhan kamu itu katanya mau nebus dosa kamu ini, mau nyelamatin kamu. Wah dia turun dari tiang jemuran lu nggak sanggup, kok bisa nyelamatin kamu? Coba di mana caranya? Katanya mati Jangan kena bikin racun. halu Raka. kamu di sini. Berarti gak Oh jelas ada dong infotainment Tuhan itu ya. katanya mati buat dosa umat manusia. Masa Tuhan sih, yang Raka? punya yang punya bumi, Gimana yang sih, punya Raka? langit mati buat kamu. Kamu Gimana, kelainan Raka? jiwa berarti. Berarti Ada gak Tuhan benar aku mati kena buat racun kamu. ya? Aku kaget. Aku Eh? kaget. Ih, di Rumbu Yuni Iya berarti ada gak Raka. waras ini orang ini. Kok Setahu ada aku, Tuhan Raka mati? itu kan mati kena racun. Kok ada pula Itu di loh. rumahnya Bu Yuni? Gimana ini? Aku. Ada Tuhan ya di dalam Alkitab nyuri keledai. Iya betul teman-teman, Markus pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ada Tuhan pakai kolor nyuri keledai. Ah, Markus masa sih- pasal 11 ayat 1 masa sih sampai ada 3. curi kolor Silakan merah? dibuka. Ini bukan fitnah ya. Ada Maka- ayatnya ya teman-teman ya. Masa kok- Ada masa kok Tuhan pernah nyuri nyuri celana dalam warna keledai. merah? Namanya
Namanya si Encus. Nah, itu di Partus pasal 11 ayat 1 sampai 3, teman-teman. Silakan dibuka ya, daripada nanti fitnah. Silakan dibuka. Tuhan nyuri keledai. Silakan. Bisa ya orang mati kena ada Tuhan ya butuh pisau cukur. Jadi Tuhan itu harus ke salon dulu. Yesaya pasal 7 ayat 20. Jadi Tuhan mencukur bulu kaki sama bulu jenggot. Ya, karena Tuhannya mereka mencukur bulu kaki. Yesaya pasal 7 ayat 20, teman-teman ya. Ada Tuhan ke salon, nukur dulu bulunya, jemput-jemputnya dicukur ya, biar bersih. Yesaya pasal ini bukan penghinaan ya, bukan penghinaan. Yesaya pasal 7 ayat 20, Tuhan mencukur bulu jembut. Itu ada di situ ya. Tuhan mereka kan jenis kelaminnya laki-laki, teman-teman. Tapi Yesaya pasal 42 ayat 14 dia mengerang-ngerang seperti perempuan melahirkan katanya. Yesaya 42 ayat 14 Tuhan mengerang-ngerang seperti perempuan melahirkan. Ya, Yesaya pasal 42 ayat 14. Silakan dibuka, nanti dipikir fitnah. Ini saya tanggung jawab dengan ucapan saya ya. Yesaya pasal 42 ayat 14. Tuhan mengerang-ngerang seperti perempuan melahirkan ya. Silakan jawab. Bingung agama. Jawab. Mengerang-ngerang Tuhanmu itu laki-laki apa perempuan? Iya, Kenapa kok mengerang-ngerang seperti perempuan? Seperti perempuan melahirkan lagi. Coba. Apa konteks konteks mengerang-ngerangnya itu apa? Jadi ya saya enggak tahu Pak Fajar. Ini tuannya katanya jenis kelamin laki-laki Pak Fajar. Tapi di dalam Alkitab dia mengerang-ngerang seperti perempuan melahirkan, Bang. Abang bisa jelasin? Kakak dulu kok pernah bilang kau tuh orang suci. Ya, kau pernah bilang kau tuh orang suci. 200 ini ya penontonnya. Kita umbar ya. Jadi tapi kok mati kena racun. Ya. Jadi dicukur ini bulu jembutnya ini dicukur. Aku juga heran ya, segede apa pisau cukurnya Tuhan ini aku bingung gitu loh. Segede apa kira-kira ya? Tahu kau dendam kau sama Bu Yuni ya, makanya kan temuan kau dia mulai penghujatan ya, kamu terima resikonya karena kamu mulai menghujat soal mati diracun. Kamu nggak suka sama Bu Yuni, makanya kamu kakak di rumah ini. Saya tanya, kira-kira Tuhan kalau mencukur bulu jembut itu, pisau cukurnya segede apa? Jawab. Blokir. Jawab. Lagi Raka. Jawab. Saya nggak suka kok sama Bu Yuni ya. Loh, saya suka. Saya tidak pernah menghujat Bu Yuni. Paham orangnya. Tidak sekalipun saya menghujat Bu Yuni loh. Saya suka dengan Mas Bu Yuni. Loh, apa sih? Loh, kamu mulai ngomong mati diracun kok. Kamu kan ngomong kapan saya mati diracun, kamu menyerang tadi orang kapan saya mati. Sama aku Raka, kau tuh kan orang suci. Apa? Kamu ngomong kau tuh orang suci. Aku dapat info katanya orang udah suci. Mati. Loh, udah mati. Kan saya ngomong gini loh, Bang, kamu ya kalau misalkan kamu lapar, kamu bisa membakar roti bundar di atas kotoran manusia. Itu ada di Yeskil pasal 4 ayat 12. Kira gak apa-apa lah, bau-bau sedikit kamu makan rotinya. Roti bundar kan roti pizza ini. Jadi kamu taruh dulu, kamu ngengek dulu, kamu bakar di atasnya begitu loh. Di situ kamu makan. Ini Tuhan yang nyuruh loh ya. Karena roti bundar yang kamu bakar di atas kotoran manusia. Itu pasal 4 ayat 12. Saya tidak memfitnah loh. Berarti tercapailah tujuannya Allah. Saya tidak memfitnah. Ada Alkitab ngomong begitu, nyuruh abang makan roti bakar di atas begitu. Wah, kau bahasa kok kasar sekali. Silakan, bentar. Walaupun Bang Papa jahat seperti ini orangnya, Bang. Saya tanya serius, Bang. Apa mau nggak kalau disuruh Tuhan biarkan makan Raka roti bicara, dulu di atas biar dia puas. Biar Bang Papa jahat, jawab Bang. Biar di ban akun ini, biar diblokir. Kita pancing aja Raka ngomong Bang Papa jahat, silakan jawab Bang Papa. Biar kalau Tuhannya mau makan bareng saya.
Tuhannya makan ikan asin, Bang. Kok dia nggak makan itu, tapi nyuruh orang makan di atas kotoran rotinya. Tapi Tuhan dia makan ikan asin, ikan goreng. Jadi Lukas pasal 24 ayat 42 ada Tuhan makan ikan goreng. Teman-teman akunnya. Bang Papa, saya Coba tanya dikasih. zaman dulu sudah ada minyak bimoli kan? Sudah ada minyak bimoli zaman dulu. Silakan dibantah Pak Perbedina. Ya, silakan dibantah dengan dalil yang benar. Silakan dibantah dengan dalil yang benar. Tafsiran yang benar. Coba dibantah. Apa kamu? Kamu yang mulai lo ya. Aku ngikutin kamu.